Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita akan mengisahkan tentang detik-detik wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Di sisi kemuliaan Sayyidina Utsman bin Affan ternyata tersimpan tragedi yang memilukan, yaitu kisah detik wafatnya beliau yang terzalimi. Abu Hurairah pun menangis mengingat wafatnya Utsman bin Affan. Terbayang di hadapannya apa yang diperbuat oleh kaum Bughat ataupun pemberontak terhadap Utsman bin Affan. Sebuah tragedi ini tercatat dalam lembaran sejarah Islam sedunia. Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah SAW yang mulia nasabnya. Beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW. Utsman bin Affan lahir 6 tahun setelah tahun gajah. Beliau masuk Islam melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafah, dan termasuk As-Sabiqunal Awwalun. Wajah Sayyidina Utsman bin Affan itu tampan, kulitnya lembut dan jenggotnya pun sangat indah. Sahabat mulia ini sangat pemalu, hingga malaikat pun malu kepadanya. Beliau mudah menangis kalau mengingat akhirat. Jiwanya khusyuk dan penuh tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan adalah sahabat yang memiliki sifat kedermawanan yang luar biasa. Sebelum datangnya risalah Nabi Muhammad SAW, beliau telah menekuni perdagangan hingga memberi kekayaan. Setelah cahaya Islam terpancar di muka bumi, harta tersebut beliau infakkan di jalan Allah. Pernah beliau membeli sebuah sumur dari seorang Yahudi dengan harga yang sangat mahal sebagai wakaf untuk kaum muslimin saat itu. Karena pada masa itu sumber air sangat susah didapatkan. Orang lain berlomba-lomba mendapatkan keuntungan atas penderitaan orang lain. Namun Utsman bin Affan malah membeli dan memberi cuma-cuma kepada masyarakat. Rasulullah menawarkan surga bagi siapa saja yang mampu membelinya. Utsman pun berhasil membelinya. Utsman juga tidak pernah berat untuk berinfak di jalan Allah berapapun besarnya. Pernah beliau infakkan harta 1000 dinar emas guna menyiapkan pasukan perang Tabuk yang berjumlah tidak kurang dari 30.000 pasukan. Di antara keutamaan Utsman bin Affan adalah Allah jamin surga atasnya bersama 9 orang lainnya. Rasulullah pernah bersabda, "Dan Utsman di surga." Namun ketika wafatnya Umar bin Khattab, maka banyak muncul fitnah di mana-mana, termasuk sahabat Utsman pun terkena dampaknya. Tak terbayang bahwa Utsman akan dibunuh dalam keadaan terzalimi. Tetapi Utsman bin Affan telah mengetahui dirinya akan terbunuh melalui sabda wasiat Rasulullah SAW. Memang segalanya yang terjadi di muka bumi ini telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Utsman bin Affan dilantik menjadi pemimpin negara 3 hari setelah jenazah Umar bin Khattab disemayamkan. Pengangkatannya sebagai khalifah berdasarkan suara mayoritas. Meski awalnya Utsman keberatan dan menyarankan agar Sayyidina Ali bin Abi Thalib saja yang menjadi khalifah. Berdasarkan laporan Az-Zuhri, Imam As-Suyuti dalam Tarikh Khulafa menjelaskan, Utsman bin Affan menjabat sebagai pemimpin negara selama 12 tahun. 6 tahun pertama atau separuh dari masa kepemimpinannya, Utsman tampak cakap menjalankan roda pemerintahan. Bisa dipastikan semua rakyat merasa puas terhadap kebijakannya. Belum lagi sikapnya yang lemah lembut menjadi daya tarik sendiri. Karena sebelumnya rakyat dipimpin oleh Umar bin Khattab yang berperangai lebih tegas. Kondisi yang berbeda terjadi pada separuh terakhir dari masa pemerintahannya. Karakter Utsman bin Affan yang lembut ternyata membuatnya kurang tegas dalam mengambil keputusan, termasuk dalam menurunkan aparatur-aparatur pemerintah yang kurang berkompeten. Ditambah lagi praktik nepotisme yang ia lakukan. Konon, ia banyak mengangkat pejabat dari kalangan keluarga sendiri dan dari Bani Umayyah, yaitu kaumnya sendiri yang tidak hidup semasa Rasulullah SAW. Salah satu saudara yang Utsman angkat sebagai pejabat adalah Abdullah bin Sarah sebagai gubernur Mesir. Ini merupakan salah satu praktik nepotisme Utsman yang akan menjadi penyebab kematiannya. Imam Az-Zahabi dalam Syiaru Alamin An-Nubala mencatat, Abdullah merupakan saudara sesusu Utsman bin Affan. Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah mengisahkan, Abdullah bin Sarah merupakan salah satu sahabat Nabi yang ditugasi sebagai pencatat wahyu.
Hanya saja ia berkhianat dan murtad. Pada saat penaklukan kota Mekah, ada beberapa orang yang tidak Nabi ampuni. Salah satunya adalah Abdullah. Nabi pun memerintahkan sahabat untuk membunuhnya. Hanya saja Utsman bin Affan merasa iba dan membebaskannya. Berdasarkan catatan Az-Zahabi dalam Siyaru Alamin An-Nubala, Abdullah kemudian kembali memeluk Islam. Dari laporan tersebut, jelas bahwa Abdullah bin Sarah memiliki catatan hitam pada masa Rasulullah masih hidup. Ternyata wataknya ini belum sepenuhnya hilang hingga pada saat menjadi gubernur di Mesir, karena kerap kali bertindak zalim. Tidak tahan dengan sikapnya, orang-orang Mesir pun melaporkan kondisi tersebut kepada Utsman bin Affan. Merespon laporan tersebut, segera Utsman bin Affan menyurati Abdullah dan memperingatinya dengan tegas. Bukannya takut, Abdullah malah tidak bergeming sama sekali. Bahkan ia memukul dan membunuh orang-orang Mesir yang diutus oleh Utsman bin Affan untuk menemuinya. Sejak kejadian itu, sebanyak 700 masyarakat Mesir beramai-ramai ke Madinah untuk unjuk rasa kepada Utsman bin Affan dan menuntut agar sang khalifah mengambil sikap tegas mencopot Abdullah. Setelah beberapa upaya yang juga melibatkan Sayyidah Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, Utsman pun mantap untuk mencopot Abdullah dan menggantikannya dengan Muhammad bin Abu Bakar atas usulan warga Mesir sendiri. Setelah membuahkan hasil, orang-orang Mesir pun kembali ke negaranya dengan membawa keputusan tertulis, yaitu Utsman, yang berisi tentang penggantian gubernur Mesir. Tepat hari ketiga dari perjalanan, mereka dikejutkan oleh seseorang yang berkulit hitam legam yang menunggang unta dengan terburu-buru. Mencurigai orang itu, mereka pun memberhentikan dan menginterogasinya. Selang beberapa waktu, diketahuilah status orang itu. Ia mengaku sedang melakukan perjalanan ke Mesir untuk mengantarkan surat khalifah ke gubernur. Orang-orang semakin curiga ketika yang dimaksud gubernur itu adalah Abdullah bin Sarah, bukan Muhammad bin Abu Bakar yang baru saja disahkan sebagai penggantinya. Setelah ditelusuri, orang itu juga mengaku sebagai pelayan Utsman bin Affan. Namun di sisi lain, ia mengaku sebagai pelayan Marwan bin Hakam. Orang-orang kemudian menggeledahnya dan menemukan sebuah surat. Curiga isi surat itu, Muhammad bin Abu Bakar segera mengumpulkan orang-orang Ansar, Muhajirin, dan beberapa lainnya untuk bersama menyaksikan isi surat tersebut. Ketika Muhammad membukanya, tertulis pesan di dalamnya, "Jika datang Muhammad bin Abu Bakar dan Fulan, juga Fulan, maka bunuhlah mereka dan batalkan isi surat, yaitu keputusan penggantian gubernur yang dia bawa. Sementara jabatanmu tetap seperti semula sampai datang perintahku. Penjarakanlah orang-orang yang mengadu kepadaku dan mengatakan bahwa ia telah dizalimi olehmu, sampai aku memerintahkan hal lain untukmu, insyaallah." Selesai membaca surat itu, praktis mereka bingung dan memutuskan untuk kembali ke Madinah menemui Utsman bin Affan. Muhammad bin Abu Bakar membeberkan isi surat itu kepada penduduk Madinah, termasuk beberapa sahabat Nabi seperti Talha, Zubair, Sayyidina Ali, Sa'ad, dan lain sebagainya. Penduduk Madinah yang membaca surat itu merasa jengkel dengan Utsman. Orang-orang Madinah yang dulu sempat konflik dengan Utsman pun semakin menunjukkan kebenciannya. Orang-orang menemui Utsman bin Affan untuk memberi penjelasan atas isi surat tersebut. Sayyidina Utsman sendiri terkejut begitu melihat isi surat dan bersumpah demi Allah bahwa bukan ia yang menulisnya. Belum lagi ada stempel pemerintah di surat itu. Dengan sumpah ini, masyarakat percaya bahwa Utsman jujur atas pengakuannya. Setelah ditelusuri, mereka akhirnya berkesimpulan bahwa yang menulis surat itu adalah Marwan bin Hakam, sekretaris Utsman bin Affan. Muhammad bin Abu Bakar beserta rombongan pun memutuskan untuk mencari Marwan sampai ketemu guna dimintai keterangan. Hanya saja Utsman merahasiakan keberadaannya karena khawatir akan dibunuh. Di tengah kegaduhan, ada pihak yang memprovokasi agar mengepung Utsman sampai ia mau menyerahkan Marwan. Walhasil, Muhammad bin Abu Bakar beserta rombongan mengepung Utsman, bahkan menghalangi akses air masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, ada Utsman bin Affan dan istrinya. Atas perintah Sayyidina Ali, Hasan dan Hussein berjaga di pintu luar bersama beberapa orang agar tidak ada yang masuk. Sampai pada puncak kemarahannya, Muhammad bin Abu Bakar bertekad untuk membunuh Sayyidina Utsman.
Karena pintu rumah dijaga, Muhammad bin Abu Bakar masuk dari atap dan mencengkram jenggot Utsman. Sebelum masuk, Muhammad bin Abu Bakar sudah berpesan kepada dua laki-laki yang ada di sampingnya, "Jika aku sudah meringkusnya, masuklah kalian berdua dan pukullah Utsman sampai kalian membunuhnya." Niatnya untuk membunuh ia urungkan begitu Utsman mengingatkan bahwa andai Abu Bakar, yaitu ayah Muhammad, melihat ini, pasti tidak senang. Begitu Muhammad bin Abu Bakar melepaskan Utsman, masuklah dua orang laki-laki tadi dan memukul Utsman bin Affan sampai terbunuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berdasarkan salah satu riwayat, As-Suyuti mencatat pembunuh itu adalah pria dari penduduk Mesir dengan warna kulit sawo matang dan dijuluki dengan nama Himar. Sementara Ibnu Katsir menjelaskan, menurut Ibnu Umar, nama pembunuh itu adalah Aswad bin Himran. Kisah yang dituturkan Abu Hurairah pun tak kalah mengharukan. Pada masa pengumpulan itu, Abu Hurairah bercerita, salah satu kelompok yang tengah berada di rumah Utsman terkena panah. Ia dilepaskan dari luar rumah. Abu Hurairah pun berkata kepada Sayyidina Utsman, "Wahai Amirul Mukminin, sekarang saat yang tepat untuk melawan mereka. Mereka telah membunuh salah seorang teman kita." Namun Sayyidina Utsman menjawab, "Aku sangat berharap kepadamu, wahai Abu Hurairah, untuk membuang pedang yang ada di tanganmu. Yang menjadi sasaran adalah aku, dan aku akan melindungi kaum mukminin dengan diri sendiri." Abu Hurairah pun melemparkan pedangnya hingga tidak tahu berada di mana. Malangnya, para pemberontak mulai menyerang. Mereka mendobrak pintu dan mencoba melewati cucu Nabi, yakni Hasan dan Husain. Mereka pun tak mengubris para sahabat seperti Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Umar yang ketika itu sedang menjaga Sayyidina Utsman. Bentrokan tidak bisa dihindari. Para pemberontak mengalahkan penjaga dan berhasil masuk ke dalam rumah. Muhammad bin Abu Bakar, orang yang terkena provokasi pemberontak, memegang janggut Utsman. Sayyidina Utsman berkata, "Wahai putra saudaraku, lepaskan janggutku. Demi Allah, dulu ayahmu menghormati janggutku ini. Jika dia tahu posisimu sekarang, ia akan merasa malu akan tindakanmu." Mendengar ini, Muhammad bin Abu Bakar gemetar. Dia pun keluar dari rumah Utsman bin Affan dengan bercucuran air mata karena menyadari kekeliruannya. Anak Abu Bakar As-Siddiq itu pun berbalik mengarahkan pedangnya kepada para pemberontak. Sementara itu, Utsman yang tengah berpuasa menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Para pemberontak tidak surut. Mereka menyabet pedang ke tubuhnya. Jarinya terputus. Pedang-pedang itu pun menusuk tubuh Sayyidina Utsman. Dia hanya terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa. Pada usianya yang mencapai 80 tahun. Dan Sayyidina Utsman pun wafat. Kewafatan Sayyidina Utsman seperti apa yang disampaikan di dalam hadis yang bersumber dari Abu Musa al-Asy'ari. Pada suatu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke sebuah kebun dari kebun-kebun Madinah. Lalu datang Utsman. Aku berkata, "Tunggu dulu, sehingga aku memohon izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untukmu." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Izinkanlah ia, berilah kabar kepadanya dengan surga. Bersamanya ada musibah yang menimpanya." Dan inilah sedikit kisah tentang detik-detik wafatnya Sayyidina Utsman. Dan penyebabnya adalah sebuah surat palsu. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Juga mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.